Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Penonton RKK, siang. Iya, RKK. ada Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, Ibu Dr. Feria Kowira MM. Kemudian di samping kanan beliau ada Dr. Andi Desi Ulfiani yang kemarin kita ajak ngobrol. Dan perkenalkan, this is Mbak Huda Turahma. Kakak Huda. Kak Huda, beliau maunya dipanggil kakak aja katanya. Hai Kak Huda. Yui, salam kenal. Pemirsa Radio Kabupaten Ketapang, saya berhadapan dengan 3 orang hebat ya. Kali ini 3 perempuan hebat. Tadi sudah diperkenalkan. Dan di Kabupaten Ketapang mengadakan talk show yang terkait dengan masalah kesehatan jiwa, nafsa, dan bullying pada remaja. Dilaksanakan hari ini Jumat 31 Oktober 2025 dan pertama kalinya kegiatan ini diadakan serta menghadirkan narasumber yang berkompeten. Kita akan mendapatkan penjelasan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, Ibu Dr. Feria Kowira MM. Silakan Ibu. Terima kasih pemirsa RKK. Sebenarnya ini gagasan dari PJ Dinas Kesehatan, PJ Keswa itu Bu Dina Jakia. Mana Bu Dina Jakia? Tolong kesini dulu. Bu Dina Jakia. Ini perempuan hebat satunya lagi di sini ya, di sini. Nah, perempuan hebatnya kami. Nah, ini Bu. Hai Ibu Dina Zakia. Ya, jadi beliaulah pemerkasa kegiatan ini untuk talk show masalah kesehatan jiwa, nafsa, dan bullying pada remaja. Dan pertama kali dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk adik-adik remaja yang ada di Kabupaten Ketapang. Karena kami melihat dari survei data sebanyak jumlah penduduk kita 2000 lebih itu mengalami depresi. Ya, karena kita sehat bukan hanya sekedar fisik tetapi juga harus sehat secara jasmani. Dan juga fondasinya itu bukan pada saat dewasa, tetapi fondasinya ini kita letakin pada anak-anak usia remaja. Baik. Bu Dokter, tadi Bu Dokter kan dari awal sampai akhir mengikuti kegiatan ini karena juga membuka tadi. Ibu Dokter melihat anak-anak kita dari tingkat SLTP maupun SLTA seperti apa antusias mereka, Bu? Ya. Sangat antusias, dan saya juga mencek live streaming kita itu juga banyak yang live streaming di sekolah-sekolah di kecamatan-kecamatan. Ini adalah momen yang baik ya, momen kekurangan informasi untuk anak-anak remaja. Jadi bagaimana mereka masalah-masalah mereka, misalnya mereka depresi, tetapi mereka tidak ada narasumber kompeten yang untuk membantu mereka. Nah, ini saatnya mereka tahu bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya fisik, tetapi jiwa juga sudah ada di Ketapang. Dan kami komitmen untuk membantu anak-anak kita ini. Baik, Ibu. Kita ke Dokter Andi Desi Ulfiani. Dokter tadi menjadi narasumber pertama ya, Dok ya. Tadi judulnya apa, Dok? Materi yang dokter bawakan. Remaja punya cerita, baik itu cemas, depresi maupun godaan nafsa. Dokter, ini adalah pertama kali kegiatan ini dilangsungkan di Kabupaten Ketapang oleh Dinas Kesehatan. Tanggapan dokter, karena dokter juga baru berpraktek, seperti apa, Dok, dan harapan ke depannya? Ya, saya sangat apresiasi sekali dengan Dinas Kesehatan yang ternyata sudah aware dengan kesehatan mental, khususnya pada kesehatan mental remaja, di mana memang kemarin saya sempat cerita memang remaja ini banyak sekali pasiennya yang ke saya. Wow. Jadi ternyata Dinas Kesehatan juga aware juga tentang remaja ini. Dan memang tadi terlihat dari pada sesi diskusi yang bertanya banyak sekali dan hampir semua anak-anak itu sangat antusias dalam mengikuti. Harapan saya semoga
hasil tadi, sharing kami tadi bisa bermanfaat untuk setiap sekolah, baik yang mengikuti secara luring maupun secara daring, sehingga dapat bermanfaat untuk diri sendiri dan orang-orang di sekitar. Baik, terima kasih dokter. Sama-sama. Kita ke kakak cantik, ke Kak Huda. Kak Huda, saya tadi sempat dengerin CV-nya Kak Huda dibacain ya. Kak Huda ini pemirsa dari provinsi tetangga kita ya Kak Huda ya. Iya, dan kebetulan berjodoh dengan orang Ketapang, dan ternyata beliau sudah 5 tahun di sini menikmati seperti apa indahnya Kabupaten Ketapang dan gurihnya air Sungai Pawan. Baik, manis, gurih dan manis. Kak Huda, cerita dong kenapa memilih menjadi seorang psikolog sebelum kita ke materi. Silakan Kak Huda. Menjadi seorang psikolog itu jalan yang bertentangan kan, karena dulu saya SMK-nya farmasi. Oke. Tapi karena berangkat dari pengalaman juga, saya penyintas broken home. Wow, keren. Jadi karena saya penyintas trauma broken home, saya tahu bagaimana jatuh bangunnya dan ditolong oleh seorang psikolog ataupun yang waktu itu adalah guru BK yang profesional, sehingga saya bisa recovery, saya bisa tidak terjerumus gitu. Saya bisa bangkit ya dok? Iya, saya bangkit. Tujuannya hanya itu, agar saya bisa punya manfaat dan bisa berdampak pada kasus-kasus remaja yang serupa. Itu aja awal mulanya kenapa akhirnya dari farmasi ke psikolog gitu. Oke, jadi ceritanya seperti itu ya Kak Huda ya. Baik, nah Kak Huda tadi materinya apa Kak Huda? Tadi tentang bullying pada remaja. Iya, kenapa memilih bullying? Kemarin seperti yang Bu Kepala Dinas bilang, ini adalah penggagasnya Ibu Dina Zakia itu. Beliau menyarankan materi itu karena banyaknya kasus bullying, dan itu benar sekali. Awal saya di sini, penanganan saya ke sekolah-sekolah yang permintaannya secara personal. Saya senang sekali akhirnya Dinas Kesehatan melaksanakan ini, artinya kampanye kesehatan atau promosi kesehatan mental jadi semakin luas gitu. Kalau kemarin dari pintu ke pintu, sekolah-sekolah, sekarang akhirnya tadi streaming juga, dampaknya akan jauh lebih luas. Karena kasus bullying di beberapa sekolah yang saya tangani sudah berdampak pada bunuh diri, keinginan bunuh diri seperti itu. Jadi sangat mengkhawatirkan dan itu sangat psikologis penanganannya. Makanya saya senang sekali Dinas Kesehatan mengangkat isu ini, tadi nafsa, depresi pada remaja, terus pada bullying gitu ya. Itu sangat bergaris lurus karena dia mata rantai yang tidak bisa dilepaskan. Gitu. Kemudian tanggapan Kak Huda terhadap anak-anak tadi seperti apa Kak? Antusias banget mereka bertanya loh Kak. Betul, antusiasnya besar sekali. Saya kaget dengan antusiasmenya. Dan yang paling membuat saya kaget tadi saat mereka diberikan ruang menuliskan POV-nya gitu ya, sebagai saksi, korban ataupun pelaku secara bebas tanpa menuliskan identitas, semua menuliskan keluh kesahnya di dalam sana. Tadi saya tidak bisa bacakan semua, tapi dari beberapa mereka akhirnya berani mengungkapkan bahwa mereka adalah saksi perundungan di sekolah yang mengakibatkan pada keinginan bunuh diri. Ternyata mereka butuh ruang kerahasiaan. Gitu. Kedepannya Kak Huda sebagai seorang psikolog ada nggak rencana untuk kemana gitu, ke organisasi-organisasi remaja, perempuan, kemudian orang-orang yang mungkin di bawah yang susah untuk mendapatkan bantuan seorang psikolog, gimana Kak Huda? Iya, betul. Langkah yang dari dulu saya aminkan adalah saya ingin berada, saya nggak punya yang jauh ibarat spesifiknya, saya ingin berpraktek di Agus Jam. Saya tidak punya impian itu, tapi tiba-tiba Dokter Peria menghubungi saya melewati Pak Elvis waktu itu, Mbak Huda bisa nggak ya bergabung di Agus Jam gitu. Itu sangat saya ini kali ya, kemarin saya hanya berharap bisa nggak ya layanan psikologi ini diakses semua kalangan tanpa perlu takut bayarnya, mahalnya gitu kan. Mereka berangkat dari hulu, sudah transport mereka habis berapa, mereka harus bayar saya lagi. Kadang yang saya lakukan itu hanya negosiasi di ruang praktek. Saya tanya,
mereka masih punya ongkos pulang berapa, saya punya ongkos pulang sekian, oke saya hanya ambil 1 misalnya gitu, sisanya silahkan buat ongkos pulang. Mereka tetap rasa enaknya ada gitu ya, mereka tetap membayar karena mereka sungkan kalau nggak membayar. Ternyata sekarang saya dibantu sama dokter Peria, saya gabung di Agus Jam dan itu jauh-jauh sangat ekonomis dan itu semoga memberikan manfaat yang besar, kesadaran kesehatan mental jadi semakin tinggi. Tidak ada lagi stigma kalau ke psikolog atau psikiater itu dalam tanda kutip orang gitu. gila atau ODGJ. Iya, karena kampanyenya sangat sulit untuk memberantas itu gitu, stigma ya. Stigma atau anggapan masyarakat umum yang selalu mengatakan kalau ke dokter spesialis jiwa harus jadi ODGJ dulu. Kalau ke psikolog harus juga mentalnya ada gangguan. Tapi kalau ke dokter yang satu ini sih aman. Bu dokter, yang kita santai-santai aja. Bu dokter, ada lagi gak yang ingin disampaikan terkait dengan kegiatan ini? Ini luar biasa banget loh ya. Jadi ini memang setidaknya mungkin 2 kali setahun loh dok. Tapi tidak di tempat ini, tapi di tempat mana gitu. Gimana dok? Baik. Kedepannya nanti kita akan pilih kecamatan, ya. Kecamatan. Sekarang kan live streaming. Iya. Ya. Jadi Tetapi bisa ditonton kemana-mana. Ya, Oke. Saya akan komitmen karena saya mama, mamanya para remaja yang ada di Kabupaten Ketapang. Jadi kita akan memilih kecamatan, ya nanti beberapa kecamatan kita jadikan satu, dan semua anak remaja dapat mendapat info yang benar, ya dan memberikan informasi dari orang-orang yang sudah kompeten. Saya sebagai mama, sebagai ibu, ya sangat peduli dengan generasi yang ada di Kabupaten Ketapang. Semoga generasi kita yang ada di Ketapang itu adalah pemimpin-pemimpin kita di masa yang akan datang. Kita harap mereka secara sehat, secara fisik dan jasmani, cerdas, berani, dan peduli kepada sesama. Itu harapan kita dan semoga ilmu-ilmu, info-info yang kita dapat bermanfaat seperti kesehatan jiwa, nafsa terutama. Adik-adik, nafsa ya. Jangan sekali-sekali mencoba. Sekali mencoba, harapan untuk bangkit itu sangat susah. Dan juga bully. Ya. Kita sebagai pelaku dan korban sebagai bully sama-sama tidak mendapat apa-apa. Mungkin itu dari saya, mama dari kalian. Makasih. Dokter Andi Desi, yang terakhir dok, silakan dok. Baik, untuk adik-adikku, para remaja hebat yang ada di Kabupaten Ketapang, tidak apa-apa kalau merasa sedih, tidak apa-apa kalau merasa cemas, dan tidak apa-apa kalau perlu bantuan. Datanglah ke profesional yang tepat. Tidak usah malu, tidak usah ragu. Sekarang sudah bisa menggunakan BPJS dan juga minta pertolongan ke orang terdekat untuk berobat dan minta pertolongan. Dokter, kemarin kita ada yang lupa untuk surat kesehatan, silakan dok. Oh iya. Selain untuk ada yang galau-galau, di Rumah Sakit Agus Jam juga sekarang sudah mulai bisa untuk melakukan tes pemeriksaan surat keterangan sehat jiwa atau surat sehat rohani. Dan ini bisa digunakan juga untuk keperluan instansi seperti P3K, ASN atau lembaga lainnya. Dan ini sudah bisa dilakukan di Agus Jam sejak September ya. September sudah bisa. Dan masih tetap akan berlanjut. Gitu. Dan tidak perlu jauh-jauh ke Pontianak. Tidak perlu jauh-jauh. Harganya BPJS. Harganya BPJS. Tapi tidak ditanggung BPJS ya. Di semua rumah sakit tidak ditanggung BPJS dan dijamin terjangkau untuk banget seluruh masyarakat Ketapang dan sekitarnya. Terima kasih dokter. Kak Huda yang terakhir, Kak Huda. Hampir sama dengan apa yang dikatakan dokter Andi Desi dan juga dokter Peria gitu ya.
hilangkan stigma mengakses layanan kesehatan mental itu dalam kondisi kritis. Akseslah layanan kesehatan mental sesegera mungkin saat kamu sudah mulai merasa tidak nyaman, tidak ada tempat untuk menceritakan keluh kesahnya. Sekarang layanan kesehatan mental yang ada di Kabupaten Ketapang juga sudah terjangkau. Silahkan akses, datanglah temui kami. Kalau tidak takut lagi bercerita pada profesional, karena kerahasiaannya pun pasti dijaga dan kenyamanannya pun pasti akan dijamin. Jangan takut untuk bercerita. Terima kasih. Terima kasih Dokter Feria, terima kasih banyak dok. Ya, Dokter Andi terima kasih. semangat Kak Huda. semua. Iya baik Seluruh pemirsa. remaja Iya Kabupaten pemirsa. Ketapang. Pemirsa sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.